Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا اسميتي من فصل السابع جيم. في هذه الفرصة أريد أن أبين لكم عن الشعر لأبي العلا المعري تحت الموضوع الفخر الذاتي لاستيفاء الواجب في امتحان النصف الفصل على مادة تحليل النصوص. تفضلوا بالمشاهدة. وفي البداية قبل أن أبين لكم عن الشاعر لأبي العلا المعري أريد أن أعرف لكم شخصيته أولا بأنه عبقري متميز يجاوز زمانه ومجتمعه إلى أفق أرهب وأوسع. أن أبو العلا المعري لا يعرف الحدود في الفكر والفلسفة والأدب، يواجه التعصب والتكفير. واسمه الكامل هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي، وهو شاعر وفيلسوف ومفكر ونحوي وأديب شهير في عصر الدولة العباسية. أنه ولد في يوم الجمعة 27 في ربيع الأول سنة 63 و300، ثم توفي في يوم الجمعة في شهر ربيع الأول كذلك سنة 49 و400 هجرية. أنه ولد وتوفي في معرة النعمان في محافظة إدلب، وكان إليها ينسب. ثم لقبه هو رهين المحبسين لأنه محبس العمى ومحبس البيض. لماذا؟ لأنه قد اعتزل الناس بعد عودته من بغداد حتى وفاته، وهو العمى في الرابعة من عمره وكان نحيف الجسم. Di sini kita sedang menjelaskan tentang kepribadiannya penyair Abul Ala Al-Ma'arri, yang dimana kita tahu bahwa beliau berasal dari suku Bani Sulaiman yang merupakan keluarga bangsawan di daerah Ma'arrah, suku Tanuh. Abu Ala Al-Ma'arri besar di lingkungan keluarga yang mempunyai perhatian tinggi dalam hal ilmu dan pendidikan. Namun pada umur 4 beliau mengalami sakit cacar yang mengakibatkan kebutaan pada matanya, kemudian menyebabkan badannya juga sangat kurus. Namun terlepas dari keadaan kondisi fisiknya, beliau tetap bersemangat dan melakukan perjalanan hidupnya yang kemudian beliau ekspresikan kesedihan dan penderitaannya lewat sebuah karya. Dan kemudian beliau memiliki banyak ratusan karya baik dalam sosial, politik, pemikiran keagamaan ataupun kebahasaan atau sastra melalui puisi-puisinya yang indah dan kemudian penuh dengan pesan-pesan moral dan kesedihan. Sebagaimana kita tahu bahwa Abul A'la pernah pernah safar ke Baghdad, kemudian setelah mendengar kematian ibunya, kemudian beliau kembali ke daerahnya, dan setelah itu beliau i'tizal anin nas, menjadi orang yang zuhud dan sedikit dan lebih banyak menggunakan waktunya itu di rumah. Maka tidak heran ketika beliau itu menjadi seorang sastrawan yang sangat baik. Karena apa? Karena dalam syair-syairnya pula itu ditandai dengan banyaknya ilmu bahasa yang sangat tinggi, baik itu dalam segi dan ilmu bahasa dan ilmu balaghah yang sangat tinggi. Contohnya beliau menggunakan kinayah-kinayah, tasbih, kemudian ada isti'arah dan lain-lain, yang kemudian kita tahu bahwa dalam syairnya, salah satu syairnya yaitu Al-Fakhru Adzati yang akan kita jelaskan nanti. فمن المعروف أن أبا العلا المعري لقد رحل إلى بغداد سنة 89 و300، ثم أقام ببغداد سنة و17 أشهر لأجل طلب العلم والاستزادة منه حتى يكون شيخا وله كثير من المؤلفات ومنها الكتب ودواوين الشعر وغير ذلك. فمن مؤلفاته في الكتب منها إقليد الغابات ومثقال النظم والإيك والغصون وتاج الحرة وذكر حبيب والفصول والغايات واللمع العزيز وملك السبيل. وله أيضا دواوين الشعر، ومن دواوينها منها استغفر واستغفري والألغاز وجمع الأوزان وسقط الزند. وفي الحقيقة ما زال هناك الدواوين من شعرها، ولكن لم أكتبه هنا لأنه كثير. Dan dari syairnya yang berjudul Al-Fakhru Adzati, yaitu yang berbunyi Aral anqa'a takburu an tusada fa'anid man tutiqu lahu inada wa ma nahnahtu fi talabin walakin hiya al-ayyamu la ta'ati qiyada fala talumu as-sawabiq wal mataya إذن غرض من الأغراض حادة لعلك أن تشن بها مقارا فتنجح
أو تجشمها طرادة. ففي هذا البيت أرى العنقاء تكبر أن تصاد فعاند من تطيق له عنادة، بمعنى هي كناية عن صعوبة الحياة لا يمكن للإنسان أن يتغلب على مصاعبها، فهي تشبيه طائر العنقاء الذي لا يستطيع أحد اصطياده. فعلى الإنسان أيضا أن يكون شجاعا في توجيه الحياة ويعاند من يستطيع عناده حتى يصل إلى هدفه. Adapun makna yang secara umum terkandung dalam bait ini merupakan kinayah atas kesulitannya hidup, yang dimana seorang itu tidak akan pernah terlepas dari kesulitannya hidup, masyakohnya hidup. Yang di sini diibaratkan adalah pencapaian yang tinggi ketika kita mempunyai suatu keinginan yang tinggi, kemudian diibaratkan, ditasbihkan dengan Ta'irul Anqa. Ta'irul Anqa itu adalah usturi yang la wujudalahu, yang tidak ada sehingga tiada orang yang bisa memburunya. Fa'alal insan an yakuna syuja'an fi tawjihil hayah, maka ketika dia mempunyai suatu keinginan, maka fa'anit al-israr ala ra'i, dia harus tetap mempertahankan itu, dan dia juga harus tetap berpegang teguh pada keyakinannya sampai dia yasila ila hadafihi, sampai dia itu sampai kepada tujuannya. Kemudian dalam baitnya selanjutnya yaitu wa madahnahtu fi talabin walakin hiyal ayyamu la tu'ti qiyada. Nah, di sini penyair berusaha menjelaskan tentang kita harus selalu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dan kesulitan-kesulitannya, yang kemudian kita harus tetap terus beramal, bekerja, dan kemudian bercita-cita sampai ada pada suatu hari yang sangat sulit, yang dimana hari itu menghentikan kita untuk bercita-cita atau untuk bekerja. Hari itu sendiri yang menghentikan kita, bukan kita yang lantas yang menyerah terlebih dahulu. Wa fil baiti tali huwa fala talumu as-sawabiq wal mataya إذن غرض من الأغراض حادة لعلك أن تشن بها مقارا فتنجحا أو تجشمها طرادة، بمعنى ألا نلوم أحداث ومصاعب الزمن لأن كل شيء مقدر ومكتوب، وكذلك إذا فشلنا في أحد أحلامنا فمن يدري لعله يأتي يوما نحقق فيه كل ما نصب إليه وتنجز الكثير من الأشياء. Dan makna yang terkandung dalam bait ini adalah kita sebagai manusia tidak boleh mencela dan kemudian kita menghukumi kejadian-kejadian yang sudah berlalu, kejadian-kejadian pahit, kejadian-kejadian sulit, dan karena segala sesuatu itu sudah ditentukan dan sudah dituliskan. Maka ketika kita gagal dalam salah satu mimpi kita atau cita-cita kita, maka siapa tahu dalam suatu hari nanti kita dapat merealisasikan cita-cita kita, mimpi-mimpi kita yang sudah kita tentukan, sudah kita tanamkan, kemudian kita dapat memberikan prestasi yang banyak di dalam segala sesuatu. Maka dengan hal ini, dengan adanya syair ini menunjukkan bahwa si penyair ingin memotivasi kita semua dan memberikan nasihat. Ketika kita mempunyai suatu keinginan yang sangat tinggi, maka kita tidak harus menyerah akan itu. Terus kita harus terus berusaha dan selalu bertekad dan berpikiran teguh pada keinginan kita, dan sampai saatnya tiba waktu yang menghentikan kita untuk berhenti berusaha. Nah, kalau misalkan tidak ada itu, kita harus selalu menghadapi tantangan-tantangan kesulitan yang ada. Nah, barangkali saat kita itu fasyal atau saat kita itu gagal dalam suatu perkara, siapa tahu kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan yang akan datang ataupun apa yang kita cita-citakan. وأما في أسلوب الحكم نجد في بعض الألفاظ وأنا أخذ بعض الألفاظ ألا وهو أرى وعند وما نحنهت فلا تلم أسوابقه المطايا. Yang pertama adalah kata aro, yang dimana kata aro ini merupakan fi'il mudhari yang artinya itu melihat. Namun berbedanya di sini, kata aro di sini itu mengandung makna ar-ru'yah al-basariyah, bukan makna secara melihat secara kasat mata saja. Maka makna yang terkandung di sini adalah pesan moralnya. Ketika kita mau melihat apapun, mau menilai apapun atau siapapun, kita tidak lantas melihat dengan secara kasat mata saja, namun kita harus melihat dengan al-basariyah, dengan ru'yah, penglihatan secara batin, sehingga kita tidak salah dalam menilai apapun atau siapapun.
Lalu kata yang kedua adalah anid, yang saya artikan di sini adalah al-israr ala ra'yi wa muhawalatu taghyirul waqi' al-murri. Jadi anid di sini merupakan berpegang teguh, bertekad dalam suatu pemikiran. Maksudnya dia selalu berpegang teguh pada cita-citanya, tidak goyah sampai dia itu sampai kepada cita-cita yang dia inginkan, sampai kepada sesuatu yang dia inginkan. Dan kemudian di sini dia berusaha untuk merubah kejadian-kejadian yang pahit menjadi kejadian-kejadian yang manis yang bisa dia realisasikan. Maka di sini anid di sini adalah terus berusaha. Lalu kata yang ketiga yaitu wamanahnahtu, yang dimana Abul Ala al-Ma'arri itu mengartikannya wama qasartu fi sa'i, yang kita artikan adalah aku tidak pernah membatasi usahaku. Maksudnya di sini Abul Ala al-Ma'arri terus-terusan berusaha dalam apa? Dalam hal yang ingin dia tuju, sampai Abu Ala al-Ma'arri itu melewati hal-hal yang sulit, kemudian masyakoh dalam hidup. Namun beliau tetap tidak membatasi usahanya dan tetap berusaha untuk merealisasikan untuk mendapatkan apa yang beliau inginkan dari semua keinginan-keinginannya. Dan kata yang keempat yang memiliki pesan moral yaitu kalimat fala talumis sawabiq wal matoya. Di sini ada kata sawabiq wal matoya. As-sawabiq bima'na al-khuyul yaitu kuda, wal matoya bima'na al-ibil yaitu unta. Namun di sini Abu Ala al-Ma'arri si penyair ini menggunakan makna majas, tidak menggunakan makna hakiki. Karena apa? Karena di sini kata as-sawabiq wal matoya itu diartikan dengan kejadian-kejadian yang sudah berlalu di masa lampau, yang dimana beliau berusaha menjelaskan kepada kita semua bahwa kita dilarang untuk mencela keadaan-keadaan di masa lalu, keadaan-keadaan pahit yang sudah terjadi. Karena apa? Karena mungkin saja kegagalan kita di masa lalu itu adalah kemenangan kita nanti di masa depan, ataupun kegagalan kita di masa lalu itu adalah kemenangan kita yang tertunda. Nah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bisa merealisasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan pada suatu hari nantinya, karena segala sesuatu sudah ditentukan dan sudah ditulis. Dan pelajaran lain yang bisa kita ambil yaitu dari masa lalu adalah kita bisa mengambil itu sebagai pelajaran, kita bisa mengambil itu sebagai motivasi, pengalaman, kemudian kita mengambil hikmahnya dari kesalahan-kesalahan kita yang sudah terjadi. Kemudian setelah itu kita dapat memperbaiki, dapat mereka ulang apa yang harus kita lakukan di masa depan, apa yang harus kita persiapkan, sehingga kita dapat berhasil untuk mengejar, untuk merealisasikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan. Dan kita belajar dari masa lalu itu sangat penting, karena masa lalu mengajarkan kita, memberikan kita pelajaran, kemudian kita juga bisa tahu apa yang kita lakukan di masa depan. Faminan nasaih allati a'ta Abu Ala al-Ma'arri lana hiya la takhlu an hibratihi al-hayatiyah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa si penyair akan menyampaikan dan mengekspresikan apa yang ada di benaknya, pikirannya, kemudian juga apa yang ada di hatinya melalui karya-karyanya, baik itu berupa syair ataupun buku-buku yang lain yang dimana mereka tuangkan dalam itu. Karena apa? Di sini Abu Ala al-Ma'arri juga berusaha untuk menjelaskan apa yang beliau rasakan selama hidupnya, yang dimana beliau mengalami kesulitan-kesulitan hidup, kemudian beliau juga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup, yang kemudian beliau tuangkan dalam karya-karyanya yang berupa syair-syair ataupun kitab-kitab lain, yang dimana beliau itu menjelaskan dan tidak terlepas dari pengalaman hidup beliau yang mengalami dinamika kehidupan, baik itu sulit ataupun mudah, ataupun pahit ataupun manis yang sudah beliau rasakan. Maka di sini juga banyak pesan-pesan moral yang selalu beliau tuangkan dalam syair-syairnya, dan banyak sekali syair-syair beliau yang berupa kesedihan. Sebagaimana kita tahu bahwa Abu Ala al-Ma'arri juga adalah seorang yang yatim yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya pada saat masih kecil. Dan pada saat itu ayahnya meninggal, kemudian beliau itu menuangkan rasa kesedihannya dengan membuatkan syair untuknya. Nah, di sini kita tahu bahwa seorang penyair itu
akan menyampaikan apa yang ada di benaknya dan apa yang ada di pikirannya sesuai dengan kondisinya pada saat itu. Dan itulah sedikit penjelasan dari beberapa part syairnya Abul Ala Al-Ma'arri dan nasihatnya, kemudian pesan moralnya yang beliau sampaikan kepada kita semua. ففي نهاية المطاف أريد أن أستعفي منكم جميعا إذا وجدتم الخطايا والغلطات في البيان وكذلك الزلات، والله الموافق إلى ما يحبه ويرضى. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.